RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para baraya pemirsa istilahnya tuh. Padahal bukan pemirsa, padahal podcast kelas kampung gila. Selamat datang di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga, dengan host yang biasa paling ganteng sedunia, RW Gembul, bukan cabul loh Pak. Siang hari ini kita kedatangan Bapak Lurah Cisaranten, Pak Itang Mubarak. Selamat datang Pak Itang. Selamat datang Pak RW Gembul. Terima kasih atas waktunya nih. Iya. Lagi ngurusin banjir ditarik ke sini, Pak Lurah. Jadi kita ngobrol-ngobrol ringan di sini, setidaknya untuk informasi untuk teman-teman warga di wilayah Cisaranten Endah, Pak Lurah gitu. Jadi mungkin sebelum kita lanjut, Pak Lurah bisa cerita apa demografinya Cisaranten Endah itu apa sih, terus produk unggulannya apa gitu kira-kira. Pak Lurah, gimana Pak Lurah? Baik, selamat siang warga-wargi Kelurahan Cisaranten Endah. Ya, terima kasih Pak RW Gembul. Tadi saya ditelepon sehabis penanganan dulu pasca Langganan. pasca Sungai Cirongeng meluap Pak kemarin sore. Ya alhamdulillah tadi hasil kerja bareng kolaborasi kami petugas kebersihan dengan tim Diskar PB Kota Bandung, akhirnya kami bisa melaksanakan pembersihan. Amin, alhamdulillah. Ya di RW 4, RW-nya Bu Leni yang sudah menjadi rutin Pak. Sampai dengan saat itu pun belum ada solusi ya. Ya, Sama apalagi itu apa namanya itu yang direbus itu apa belum dikirim juga padahal di Iya. tangannya. Siap. Udah sekian purnama kan? Sekian purnama. Belum Tales belum berapat. Ya terus Pak Lurah. Iya Pak RW Gembul, pasca tadi penanganan, ya, saya datang ke sini. Tadi ditanya bagaimana gambaran atau toponomi atau demografi ya. Kalau bicara demografi, Kelurahan Cisaranten itu luas wilayahnya kurang lebih di 1,06 km persegi Pak. Itu membentang kan dari Soekarno-Hatta sampai dengan Arsamanik Endah berbatasan dengan Antapani Tengah. Bicara komposisi RW dan RT, Cisaranten Endah itu memiliki 12 RW. 70 RT. Tadinya kan 69 ya, cuma di tahun 2023 akhir ya ada pemekaran di RW 11 sehingga di RW 11 itu menjadi 7 RT Pak. Satu komplek Kamayangan. Oh ya, Kamayangan ya. Betul. Selanjutnya sarana prasarana pendidikan, nah ini Pak. Nah ini ya kemarin dibahas nggak ada apa SMA ya? Iya, nggak ada SMA. Kita nggak punya SMP negeri Pak. Benar. Kalau SMP swasta kita punya. Ada yang apa namanya itu SMP swasta Lukmanul Hakim, Firdaus ya, Bahtera Mutatori sama SMP Surya Kencana. Tapi yang negerinya Pak. Ya enggak. Nah, Justru kita tuh kan paling penting itu negerinya. Karena dari tahun-tahun terakhir ini kan zonasi. Jadi kita nggak akan pernah bisa masuk negeri karena zonasi jauh banget gitu loh. Sehingga kan setiap musrembang kita selalu mengusulkan kan pembangunan SMP untuk negeri ya. Dan itu selalu dikawal oleh Pak Ketua Forum juga begitu concern mengawal itu. Tanahnya kan udah siap kan kalau nggak salah terakhir. Kalau bicara tanah jangan khawatir Pak. Kalau bicara daerah kan masih banyak luas tanah pemerintah lah. Tinggal kan ini mah itikat dari pemerintah baik kota maupun provinsi untuk bisa membangun itu Pak. Ya mudah-mudahan wali kota denger ya, jangan marahin yang di Palaguna doang. Oh betul. Urusin dong pendidikan dong. Itu paling penting itu. Kalau mentalnya warga kita
nggak pada sekolah gimana? Iya, gitu. generasi muda kita gimana ke depannya Pak ya? Benar itu. Oke, saya sampaikan juga barangkali Pak RW Gembul dalam kapasitas urusan kesehatan ibu dan anak, Nah, kita punya 15 posyandu, Bu. Oke. Pak, ya. Dengan kader-kader yang militan ya. benar-benar. Kalau nggak salah kemarin menang ya waktu provinsi atau kota ya kita menang Oke. RW 2. Kalau alhamdulillah Pak RW Gembul kita diwakili oleh Posyandu Merak RW 2. RW 2. Baik tingkat kecamatan, jenjang tingkat kota sampai dengan provinsi kita alhamdulillah pinunjul atau unggul ya, pinilih nomor 1 Pak. Tinggal kita bagaimana nih tingkat nasionalnya karena sampai dengan saat ini belum ada arahan dari kota dari pusatnya. Yaitu siap. gawe bareng, kerjasama, kolaborasi kami selaku pemerintah kelurahan dengan Pak RW 2 yang sekaligus juga merangkap sebagai ketua forum kita. Iya, betul. Ya, itu potensi keposyanduan. Tidak dipungkiri Pak, barangkali ini menjadi trigger atau semacam apa ya? Spirit ya, apa semangat ke kader-kader atau posyandu lainnya Pak RW Gembul ya. Itu barangkali kalau bicara demografi, kalau bicara tingkat atau apa ya klasifikasi pekerjaan kita kan homo heterogen ya. Betul. Ada yang pekerja, petani pun juga kita masih ada gitu kan. Pelaku UMKM ada. Gitu Pak RW ya. Ya kemarin kita sempat ngobrol sama ketua LPM tuh Kang Acep. Dia bilang sebenarnya pada saat ini menjadi apa istilahnya tuh porosnya kebudayaan Sunda dia bilang. Iya. Karena hampir sebagian besar keluarga dalang itu ada di wilayah kita nih Pak Lurah. Gimana Pak Lurah? Ya, kalau bicara potensi seni budaya sangat luar biasa kalau di Cisanggaenak Pak. Kita lahir 2 maestro dalang. Iya betul. Yang pertama mungkin di atasnya Bapak Amung almarhum, selanjutnya ke putranya Papa Dede Amung. 2 maestro padalangan ini yang disebut kiblatnya Paklaran Pak ya. Iya, kalau betul. kita ya Kota Bandung tidak tidak kekurangan lah kalau bicara potensi seni. Ya, Pak Dede Amung. Sukan KDM dengar terus main ke sininya. Bisa jadi Pak. Terus Mungkin banjir selesai. Harapannya itu Pak. Ya, kita tag aja nanti. Karena jujur aja Pak, saya kan udah keberapa ya, belum bisa Pak menyelesaikan masalah itu karena Benar. secara pemetaan saya sudah mengidentifikasi Pak permasalahan di Kelurahan Cisanggaenak yang sangat krusial ada 3 Pak. Yang pertama potensi banjir, masalah banjir bukan potensi ya. Kalau masalah jangan jadi potensi Pak, tapi harus ada solusi. Yang pertama masalah banjir, yang kedua masalah sampah, yang ketiga masalah lingkungan. Betul. Nah, masalah lingkungan ini Pak, diantaranya kan kita bagaimana saluran air atau drainase yang layak. Karena air pun juga harus ada jalannya. Benar. Yang kedua barangkali terkait infrastruktur, bagaimana di lingkungan kita terkait dengan program Caang Baranang. Tersedia. Apa tuh Caang Baranang tuh? Ya artinya Pak di setiap lingkungan itu harus ada PJL, PJU-nya. Jangan sampai gelap gulita Pak. Benar. Masalahnya juga ada PJU juga, pemeliharaannya juga harus di set juga karena kadang-kadang anak-anak muda teh iseng main senapan angin ditembakin. Paling Begitu. banyak gitu loh. Tugas PRW itu ya, yang awasi wilayahnya ya. Ngawain wilayahnya. Iyalah, bantu kami kelurahan karena kami juga terbatas ya Pak. Tinggal ya mungkin nanti Pak RW tinggal delegasikan lagi Pak ke Pak RT-nya Pak, jangan Bapak. Iya. Biasa kalau iseng-iseng kayak gitu. Halo, iseng-iseng tidak bagus. Nah itulah satu lagi masalah banjir Pak. Kita tahu sudah sejak bertahun-tahun atau boleh dikatakan sekian purnama kan. Kita selalu langganan, kasihan warga yang di sini Pak. Di sini udah 22 tahun loh. 22 tahun tuh banjirnya masih nggak pergi-pergi. Jangan-jangan harus kayak Bang Emok kemarin itu. Koperasi Merah Putih datang, Bang Emok minggat. Koperasi Merah Putih hadir, banjir teratasi. Gitu. Bisa jadi Pak. Mungkin aja kan berangkat dari mimpi, kenapa tidak? Iya. Apalagi kita kita ini banyak dan alhamdulillah sedikit kompak kita ya. Yang mudah-mudahan kompak terus supaya apapun
kerja bareng kita bisa Iya, jalan iya. itu apa namanya dari pemerintah seperti apa dari ini ya sinergi lah Iya, gitu. betul Pak. Betul. Nah ini masalah banjir Pak, saya juga sudah berpikir dan barangkali ada proyeksi atau strategi. Kami kemarin waktu penyusunan musrembang itu Oke. Pak, ada memang usulan musrembang yang belum terselesaikan. Artinya masih hutang lah, bahwa Masih dikatakan hutang, ya. dinas Iya, itu. betul. Sehingga saya bersejajaran itu kemarin coba asistensi dengan DSDBM pengampunya sehingga ada solusi Pak. Mudah-mudahan di tahun ini di tahun 2025 ini solusi untuk mengatasi banjir dapat terselesaikan karena akan ada pembangunan saluran baru air yang dari Cipamokolan itu Pak titik nolnya ke Gereja Caraka dulu. Oke. Nah, Siap, mudah-mudahan siap, tuh yang depan masjid tuh depan Gereja Caraka yang selalu dadakan banjir betul. tuntas. Oh. Itu barangkali yang Terbantu juga dong itu biasa sedengkul. Iya, kasihan juga kan, Pak. Sejam 2 jam udah sedengkul gitu. karena Bapak tahu kan PW Gembul tahu kan pasti lewat. Kan Lewat sih. sebelah kiri kalau kita ke arah ke Cipamokolan kan tidak ada saluran, Pak. Nggak ada. Iya. Jadi jalan raya dianggap saluran nih loh. Iya. Coba mikir loh pemerintah pusat nih. Iya. Ya sedikit solusi ya Pak untuk mengatasi kasihan warga Ya yang bantuin bawah. lah. Masa kita tiap tahun langganan terus dan sekarang kan apa cuacanya udah nggak menentu. Iya, betul, Pak. Judulnya aja musim panas hujan terus. Iya. Apa ini ya pengaruh iklim global itu? Ya nggak tahu lah itu Iya, mah Pak RW ya. Ya gitu. Mungkin cerita sedikit sampah nih Pak, karena kan masalah Kota Bandung kan sampai Gubernur KDM turun masih sampah segala macam masih belum teratasi dan kita sama-sama tahu sampah di Sarimukti juga kan belum teratasi. Jadi sementara ini kan kita yang di RW Cisen ini kan ada berapa RW yang sudah mandiri sampah tuntas di RW-nya Pak? Ya. Kalau bicara sampah saya masih teringat amanat Pak Wali Pak waktu apel kesiapan apa tuh atau hari Otda ya saya lupa lagi. Cuma dia menekankan 3 permasalahan Pak untuk Kota Bandung. 1 sampah, 2 sampah, 3 sampah Pak. So Pak. Jadi kayak ibu, bapakmu capek kerja gitu ya. Jadi sebut terus ibu. Iya Pak, kalau permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, Pak. benar. Warga pun memiliki andil dan tanggung jawab. Sehingga solusinya apa? Berarti kita harus mengentaskan dulu dari hulunya, dari rumah tangganya. Dengan cara apa? Kalau langkah kami dari Kelurahan Cisarendah itu kita selalu intent atau masif dengan berbagai media pertemuan. Ya, kita sosialisasi dan edukasi kepada warga. Betul. Warga memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelesaian sampah. Bicara KBS, kemarin kita sudah koordinasi dengan DLH itu 3 KBS Pak. 3 PGS ya. Yang sudah bisa menyelesaikan sampahnya di tingkat RW. Yang pertama RW 1, RW 2, dan RW 12. Pak RW RW 12 Gembul itu siapa itu? Pak RW Gembul itu. Saya yakin dan percaya kalau RW-nya Gembul itu kan beres semua sampah. Tapi tadi kan saya bilang satu-satunya pekerjaan RW 12 yang paling saya anggap berhasil itu cuma satu. Apa tuh? Meyakinkan sekretaris saya beratnya sama saya. Berarti tantangan lu gak Pak? Bapak harus bisa menyamakan berat badan warga Bapak. Ya, susah itu diajak makan aja susah. Itu Pak, misalnya sampah. Oke, Terus strateginya sampai gimana? Kan kita ada rumah mangkok. Alhamdulillah Pak. Iya, satu-satunya menurut saya sih rumah mago di kelurahan kayaknya nih. Nggak ada ya? Oh, nggak ada yang berani. Pengorbanan loh itu. Pengorbanan banget loh itu. Itulah salah satu media mungkin menyelesaikan sampah yang organiknya Pak. Betul. Karena kita tahu Pak ya, yang dibuang ke TPS Sarimukti kan lebih besar sampah organiknya. Betul. Kalau sampah organiknya Karena nggak dipisah. Nah, itu Jadi dia, mereka Pak. kalau seharusnya setiap teman-teman RW di seluruh Kota Bandung instruksi ke warganya tadi pisah, tadi ambil. betul. Makan sorangan. Kayak RW Gembul itu Pak, itu langkahnya itu apa radikal itu, tapi ya alhamdulillah kan Pak diakui DLH KBS. Iya, ya. minimal harus keras terus kena siapa lagi gitu loh. Jadi semakin orang cuek, semakin masalah ya pemerintah nggak akan selesai gitu loh.
Dan satu lagi Pak, kalau sampah organik dan anorganik dicampur, karunya sih memang sampah berat Pak. Dan berat mah sampah organik aja. Coba Belum kalau lagi dipisah. sudah rapi, itu kan sekarang kan di truk sampah ini kan dikombil dulu, besok baru dikirim. Ya. Kalau dicampur, ditaruh, diacak-acak lagi sama kucing. Betul? Itulah masalahnya, makanya harus dipisah itu. Ya. Nah itulah Ribet Pak, lah. persampahan ya alhamdulillah kan Pak, dari beberapa RW sudah mulai terbentuk juga bank sampah. Betul. Di RW 5 di Acaraka itu juga ada. Di RW 1 RW 1 udah ada bank sampah. Ya mudah-mudahan bank sampah ini muncul di RW lainnya Pak. Ya, oke. Karena sampah itu tina rujit jadi duit Pak. Cuan Pak, cuan. Itu sebenarnya besar sekali duitnya tuh. Merah putih mau ke ini Pak, ke sampah Pak. Ya harusnya gitu, kita olah diinisiasi gitu, karena ngapain KDM jauh-jauh minta Boyolali, Banyumas ya, Banyumas. Kita punya ahlinya di apa namanya kecamatan kita Camanik, Aki Wawan. Iya. Wah, seharusnya itu ya apa namanya, nanya dulu loh. Petakan dulu sama orang wilayah yang tahu potensinya Pak. Profesor sampah yuk. Tinggal nunggu gelar akademiknya aja gitu Pak. Ya Gitu, Pak. Gitu Pak Lurah, terima kasih waktunya. Mungkin saat ini podcast kita ini masih ada banyak keterbatasan karena kebetulan apa namanya fasilitasnya masih kita coba Siap. lengkapin. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa bisa 1 jam lah. Boleh, Saat ini siap. maksimum 30 menit. Ya, tapi cukup lah. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, kalau Pak RW Gembul memanggil narasumber, siap 86 Pak RW Gembul. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Siap, Pak Lurah waktunya. sama-sama. Dan para baraya sekalian, supaya kita tetap semangat konten, terus kemudian juga tetap semangat cari ide, komen dong, Iya. terus kemudian komen, Iya. subscribe kalau bisa gitu. Kalau masalah pulsa minta Pak Lurah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Siap. Lembur diurus, kota ditata, Bandung Utama, Jabar Istimewa Pak. Mantap. RW Gembul.